Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Perkenalkan, saya adalah yaitu Rahayati dari CGP Angkatan 7 yang akan menyampaikan aksi nyata untuk modul 1.3. Modul ini mengajarkan kami para calon guru penggerak untuk menyampaikan visi kami sebagai guru penggerak untuk menciptakan satuan pendidikan yang nyaman bagi para murid untuk belajar. Kajian utama pada modul ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid. Dalam hal ini tidak hanya secara fisik yang kami bahas tentang lingkungan belajar yang sesuai dengan impian kami yang kami tuangkan dalam visi, tapi juga lebih kepada hal yang bersifat imaterial, lebih kepada apa kemudian yang kita ajak bersama untuk mengembangkan dan menciptakan lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid ini. Salah satu bagian yang kita sampaikan, yang kami sampaikan dan dapatkan dalam modul ini adalah inquiry apresiatif, di mana ini adalah sebuah konsep baru yang saya pelajari, yaitu sebuah filosofi atau landasan berpikir yang berfokus sebagai upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan inquiry apresiatif adalah, eee, refleksi yang kemudian kita lakukan, brainstorming bersama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah yang ada, di satuan pendidikan, di sebuah lembaga. Semua unsur yang terlibat di dalamnya, berupa para pendidik, tenaga pendidikan, bahkan orang tua dan murid itu sendiri. Sehingga mereka akan merasa diapresiasi, mereka akan merasa diterima, dihargai, menjadi bagian dari keluarga besar dengan harapan nanti apa yang akan dihasilkan dari kegiatan yang akan kita desain, itu membawa, kebaikan bersama sehingga akan melibatkan mereka secara, full, ada emotional bonding di dalamnya. Nah, desain yang tadi saya sampaikan, dinamakan sebagai Bagja. Bagja ini adalah, singkatan dari, langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan perubahan. Ya, yang pertama B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Bagja sendiri berasal dari kata bahasa Sunda yang artinya kebahagiaan. Jadi diharapkan apa yang kita lakukan bersama-sama dengan inquiry apresiatif tadi, itu akan menciptakan kebahagiaan untuk kita semua. Langkah pertama yaitu buat pertanyaan utama. Latar belakang yang membuat saya memunculkan pertanyaan ini adalah karena concern saya terhadap, eee, kondisi yang saya lihat di sekolah. Kenapa kemudian saya menyampaikan pertanyaan utamanya adalah mewujudkan peserta didik yang mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah dengan penuh kesadaran dan bukan keterpaksaan. Hal ini karena saya melihat banyaknya peserta didik yang masih merasa tidak apa-apa mereka datang terlambat, tidak apa-apa mereka memendekkan roknya, mengecilkan baju seragamnya untuk yang putri, kemudian untuk yang putra mereka mengetat-ketatkan celananya sehingga mengganggu pemandangan dan juga tidak nyaman ketika mereka sedang beribadah. Ini menjadi concern saya selama sekitar 5 tahun saya bertugas di sekolah yang baru. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini kami melakukan refleksi baik, tentang fokus pertanyaan utama yang tadi, tentang apa saja yang sudah, kita lakukan, yang sudah terjadi, baik yang positif maupun yang negatif, seperti itu. Sebagian yang saya kemudian ambil dan, dirunut adalah bahwa sebagian siswa sudah baik mengikuti peraturan yang berlaku, kemudian, sekolah juga dibantu oleh pengurus OSIS dengan bidangnya yang sesuai untuk menegakkan tata tertib sekolah. Kemudian sebagian guru memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap, penegakan tata tertib sekolah ini. Tapi di lain pihak ada juga loh, yang biasa-biasa aja siswa itu dengan peraturan sekolah bahkan cenderung, "Ya udahlah," gitu, "aku kan nyamannya rok pendek aja," misalnya, "saya nyamannya ya rambut yang kekinian saja." Seperti itu. Kemudian juga yang saya perhatikan bahwa ada SOP penegakan peraturan yang sebenarnya sudah ada, tapi belum, alurnya itu belum terjalin dengan baik, dengan tepat, seperti itu. Kemudian, masih ada juga guru yang tidak ikut serta dalam mendengar peraturan sekolah. Iya, mereka melihat ada pelanggaran, tapi mereka merasa
itu bukan bagian pekerjaan dari saya, ya sudahlah, ada yang harusnya melaksanakan dan mengatur semua itu, saya cukup melihat saja dan tidak melakukan apapun. Kemudian kami menggali mimpi. Mimpi yang ingin dicapai adalah tidak banyak sebenarnya, dan saya yakin kalau itu dilakukan dengan baik, maka sekolah kami akan terlihat seperti layaknya sebuah sekolah negeri yang memang punya budaya yang berbeda dari sekolah yang lain, seperti itu. Sangat sederhana, saya ingin siswa datang tepat waktu, dan saya juga ingin siswa menggunakan seragam sesuai dengan aturannya, seperti contoh yang nampak dalam gambar. Kemudian kami akan menjabarkan rencana berupa aksi nyata, action plan, rencana aksi, yaitu melakukan refleksi peraturan. Ini kami lakukan dengan berkolaborasi beserta dengan para murid, guru BP, Wakasekhumas, Wakasiswaan, pembina OSIS untuk merevisi kembali peraturan yang sudah ada. Dan ini kami lakukan di awal semester melibatkan perwakilan kelas dari unsur wali kelas juga ada, sehingga apa yang kami hadirkan sebagai tata tertib sekolah adalah sebuah dokumen yang memang diketahui bersama dan sudah disepakati, dengan harapan tidak akan ada penolakan dan ketidaknyamanan pada saat pelaksanaan. Nah, setelah itu kami adakan rapat penyesuaian dan di-sharing di rapat umum, rapat besar para pendidik, seperti itu, supaya ini diketahui semua sebagai dokumen yang harus dijaga oleh semua pihak. Yang paling penting adalah kemudian pada tim manajemen adalah menyusun instrumen kontrol dan penyusunan SOP penanganan dari tata tertib yang sudah kita revisi yang tadi. Jadi kenapa instrumen kontrol ini sangat penting, karena ini yang akan nanti menunjukkan bahwa apakah tata tertib itu berjalan dengan baik atau tidak, bagaimana reaksi dan respon peserta didik, warga sekolah terhadap peraturan yang baru dirilis ini, kemudian kita lakukan evaluasi. Lebih kepada sebagai alat, instrumen kontrol ini sebagai alat refleksi kita di kemudian hari ketika untuk melihat ketercapaian tujuannya. Nah, baru kemudian kita akan mengatur eksekusinya. Mengatur eksekusi ini tentu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Ini contoh salah satu ketika hari Senin kami mengadakan upacara bendera rutin, dan teman-teman yang berada di belakang saya ini adalah mereka yang itu tadi terbiasa datang terlambat sehingga untuk upacara tidak bisa bergabung dengan teman-temannya. Nah, untuk memberikan treatment perlakuan pada teman-teman yang seperti ini, kita perlu tim. Membuat tim ini tentunya bukan kerja satu orang, tapi lebih kepada kerja kolaboratif yang kemudian nanti dibuatkan selembar surat tugas atau SK dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, karena nanti berdasarkan surat tugas ini teman-teman akan bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Sosialisasi itu wajib dilakukan karena timnya ini kemudian yang setiap harinya akan bekerja berbeda, tim berbeda dengan satu peraturan yang sama, tapi timnya akan berbeda. Dan penerapan peraturan ini yang penting untuk dilakukan dan disepakati bersama, bagaimana peraturan ini tidak memandang bulu siapapun dia, siswa yang bagaimanapun tetap peraturan berlaku. Jika datang jam 7 maka dia harus datang jam 7. Jika seragamnya harus A, maka itu pula yang mereka harus pakai di setiap harinya. Demikian paparan saya tentang aksi nyata di modul 1.3 tentang visi guru penggerak menciptakan lingkungan belajar yang bermakna untuk para murid. Terima kasih, sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.